Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kebangkitan Yesus Kristus yang boleh menyapa hidup kami, memberikan kemenangan dan pemulihan. Dan pada hari ini kami akan belajar melalui renungan pagi firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 31. Saya akan membaca ayat yang ke-12, yaitu bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan kamu ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu keluar dari zona amanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini sebenarnya menggelikan hati, menggambarkan sering kita di posisi ini selalu bertahan dalam zona aman tanpa mau melangkah menghadapi tantangan untuk lebih maju. Begitu juga bangsa Israel yang selalu ingin di zona aman mereka. Mereka menyesal karena mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Kita dapat melihat dalam ayat ini, bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan kamu ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini adalah keluhan bangsa Israel kepada Musa saat terjebak di depan Laut Merah. Lebih memilih perbudakan di Mesir daripada mati di padang gurun. Hal ini kita dapat belajar tentang ini, yaitu satu, ketakutan dan keputusasaan. Bangsa Israel lebih takut karena dikejar tentara Mesir, sehingga mereka lupa akan kuasa Tuhan yang telah membebaskan mereka sebelumnya dari bangsa Mesir. Dalam kehidupan kita lebih besar ketakutan dan keputusasaan daripada iman kita. Kita telah merasa takut dan putus asa sebelum kita berjuang mengatasinya dalam kehidupan kita. Dua, ketidakpercayaan. Meskipun melihat penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, Israel tetap mengeluh dan tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Padahal penyertaan Tuhan dalam situasi sesulit apapun, Tuhan tetap bekerja dan menuntun umatnya. Begitu juga dengan kita. Telah kita rasakan penyertaan Tuhan, tapi sering juga masih tidak percaya kepada Tuhan. Jika datang masalah, pergumulan hidup, dan lain sebagainya yang terjadi dalam hidup kita. Tiga, kita lebih memilih zona aman dalam keberdosaan kita, ketimbang kita keluar dari keberdosaan dan berubah untuk menjadi lebih baik. Kita sudah terbiasa dengan dosa kita, sehingga kita nyaman untuk melakukan kesalahan itu di mata Tuhan. Keluarlah dari zona amanmu jika engkau mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan kepadamu. Keluar dari zona aman berarti kita akan berjuang untuk lebih baik lagi dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Kau berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Berkati ya Tuhan Yesus kehidupan kami akan bekerja, kami akan melakukan aktivitas kami. Jagai kami ya Bapa, berikan ya Tuhan yang terbaik untuk kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan dan kerjakan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami seluruhnya, yang jauh ataupun yang dekat dengan kami, dalam segala kebutuhan hidup mereka. Mari Tuhan Engkau nyatakan kebaikan-Mu.
Berikanlah hikmat, berikanlah kedewasaan kasih Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia kepadamu Bapa. Kau tambahkan mereka kesehatan, kuatkan tubuh jasmani mereka. Berikan mereka sukacita, damai, sejahtera, sehingga dalam masa tuanya mereka tidak hilang dalam pengharapan mereka Tuhan, tetapi mereka tetap kuat dan yakin dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami serahkan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang masih tetap membutuhkan pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan Engkau tetap melawat mereka, urapi mereka dengan urapan yang baru, berikan semangat dan kekuatan ya Tuhan bagi mereka, sehingga mereka tetap merasakan kasih setia-Mu Bapa, dan tetap kuat di dalam kasih-Mu Bapa, dan tetap kuat di dalam pengharapan mereka. Engkaulah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit mereka. Kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam pergumulan dan penderitaan. Apapun yang mereka rasakan, Kau buka jalan, Kau berikan Tuhan pengharapan yang baru. Mari Tuhan Engkau nyatakan mujizat-Mu, karya-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Kami terbatas di dalam memahami mereka, tetapi kami mempunyai Allah yang hidup, yang tahu dan tetap mengerti kedalaman hati mereka. Mari Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Kami sangat bersuka cita juga Tuhan untuk ulang tahun jemaat-Mu, ulang tahun kelahiran jemaat-Mu. Kami serahkan Laura Isabel Tambunan yang genap usianya 20 tahun. Dan Tasya Sitorus yang genap usianya 26 tahun. Marlon Antoni Siagian yang genap usianya 51 tahun. Asnisar Siahan yang genap usianya 43 tahun. Kau berkati jemaat-Mu yang pada hari ini berulang tahun. Tambahkan kesehatan, tambahkan kasih-Mu bagi mereka. Berkati pribadi mereka, berkati Tuhan kehidupan mereka. Mereka yang di dalam keberadaan mereka yang luar biasa, kami juga serahkan kepadamu. Berkati Tuhan, biarlah Engkau jugalah yang memberkati keluarga mereka yang sudah berkeluarga, yang masih di dalam perkuliahan. Engkau juga semakin memberikan hikmat dan juga kekuatan bagi mereka. Kami serahkan seutuhnya kepadamu Bapa. Mari Tuhan Engkau tambahkan kesehatan, panjang umur, biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami kepadamu. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.